Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Teacher Fani apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Mari kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita naikkan satu buah lagu, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, kembali dari awal. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, senam nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kita berdoa. Segala hormat pujian hanya bagimu ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh ada hingga pada saat ini, kami boleh sehat, kami boleh menikmati nafas kehidupan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau mulai acara kami, ibadah kami.
Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah worship kami mulai dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat satu lagu pujian, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oke, selamat pagi anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk pagi ini, untuk waktu yang Tuhan masih beri kepada kami. Sekali lagi, tenangkan hati kami, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu agar boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami yang mendengar dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini teacher mau bicara tentang seorang yang bernama Yusuf. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya? Ada yang berani kasih jawaban? Kenapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya? Setidaknya saya menemukan ada dua alasan. Pertama, karena Yusuf adalah anak kesayangan daripada papanya Yakub.
ya kan? Kenapa? Karena dia adalah anak ya yang dilahirkan ketika Yakub sudah tua dan dia anak pertama dari istri yang sangat dicintainya itu Rahel. Memang masih ada anak-anak Yakub, yaitu keturunan daripada Lea dan lain-lain. Itu masih ada sampai kurang lebih 10 anak dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Jadi bisa disebut yang bungsu walaupun masih ada adiknya yaitu yang ke-12. Jadi di sini Yakub sangat sayang sama Yusuf. Itu sebabnya kenapa saudara-saudaranya sangat benci sama Yusuf. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara-saudaranya benci kepada Yusuf? Yang kedua, karena Yusuf punya mimpi dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara mendengar mimpi itu tambah membenci Yusuf. Mimpinya apa sih? Jadi mimpinya yaitu begini. Ada dua mimpi. Mimpi pertama ketika sedang mengikat berkas gandum, maka ya di antara semua berkas saudaranya maka berdiri tegak satu berkasnya dan yaitu punyanya Yusuf. Nah ketika punya Yusuf ini berdiri tegak, bagaimana berkas yang lain mengelilingi dan menyembah berkas itu? Jadi marah kan saudara-saudaranya mendengar ini. Bagaimana mungkin saudara-saudara bisa menyembah Yusuf? Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua ini bagaimana ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang. Bagaimana 11 bintang itu mengelilingi dia dan kemudian menyembah kepada Yusuf. Jadi ini dua mimpi yang sangat tidak mengenakan dan sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Itu sebabnya saudara-saudaranya berusaha untuk membunuh Yusuf. Namun ketika mau membunuh Yusuf, mereka berpikir jangan. Akhirnya mereka masukkan Yusuf ke lubang sumur, kemudian bajunya dicelupkan darah, kemudian dikasih ke papanya. Nah ketika Yusuf ada di lubang sumur, nah kemudian dijual dengan orang dari suku Ismail. Ya, ketika dari suku Ismail membeli Yusuf dan dibawa ke Mesir, kemudian dijadikan budak. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Nah pada waktu itu dibeli oleh seorang kepala pengawal raja, namanya Potifar. Nah kita akan baca ya 6 ayat di dalam Alkitab. Kejadian 39. Kita baca bagian pertama ini 6 ayat ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca dari sini, kalian boleh baca dari rumah masing-masing. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi dari 6 ayat ini kita lihat ketika Yusuf di Mesir, dia dibeli oleh Potifar. Potifar adalah kepala pengawal kerajaan Mesir. Nah ketika dibeli, kemudian jangan lupa Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Nah ini dilihat oleh Potifar. Potifar tambah mengasihi Yusuf, sehingga Yusuf diberikan kepercayaannya lebih. Seluruh rumahnya, seluruh milik daripada Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan sangat menyertai Yusuf.
Saya percaya Tuhan itu hidup. Saya percaya Tuhan itu hidup. Kenapa? Kamu tahu saya akan ceritakan banyak hal. Salah satunya adalah keberadaan sekolah ini. Saya dari dulu punya beban mendirikan sekolah. Saya jual rumah saya di Jakarta, kemudian saya beli tanah di Batam, beli rumah. Rumahnya kecil, cuma 160 meter, kemudian saya sewa lagi satu rumah di sampingnya. Kita buka sekolah. Kita mulai dari playgroup, TK, dan penitipan anak. Nah, ketika kita buka ketiga hal ini, kamu tahu tahun 2004 itu yang daftar hanya 58 orang, sedangkan guru kita ada 6. Nggak termasuk saya dengan Bu Esther. Kalau dengan Bu Esther dan saya itu ada 8. Dan selama 1 tahun itu nggak ada satu guru pun yang bisa berhentikan. Itu tahun 2004. Saya mendapat 58 murid. Kalian tahu pada waktu itu sekolah tekur 165 juta. Saya nggak tahu uang dari mana. Saya cuma bilang, gimana ya, kita rugi 165. Kamu tahu cara Tuhan gimana menolong saya? Saya nggak kenal siapa yang akan menolong saya. Tiba-tiba dari Singapura ada mantan murid saya yang dari Jakarta. Dia kuliah di Singapura S2 sambil dia bekerja di sana. Dia telepon saya, "Hei Ko Rusdi, saya Iksan. Kok bisa ketemu nggak dengan Koko?" "Oh boleh. Gimana? Nanti jemputnya di Pelabuhan Feri ya kok." Akhirnya ketemu, akhirnya saya ajak keliling dan saya ajak ke sekolah. Ketika dia lihat sekolah, dia langsung bertanya, "Kok butuh biaya ya untuk bangun sekolah ini ya?" Saya bilang, "Iya kan. Saya butuh kurang lebih tahun ini tuh kos 165 juta karena kita baru." Dia langsung jawab, "Kok gini, saya punya simpanan 16.000 Sing dolar. Nanti kok pinjam aja 16.000. Ya. Oke, kalau gitu gini, nanti saya kasih surat rumah ini sebagai jaminan." "Nggak perlu kok. Saya percaya sama kok." Akhirnya saya diajak ke Singapura, dia kasih 16 lembar, yaitu 1.000 jadi 16.000. Saya nggak tahu Tuhan tolong gimana, tapi itu terjadi. Akhirnya tahun itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk tahun berikutnya saya tetap cari tempat karena dari TK mesti ada SD kan. Saya sudah janji dari TK ada SD. Saya cari tempat di Batam Center. Akhirnya saya dipertemukan dengan pemilik ruko di Center Park Blok B, lantai 2, lantai 3, nomor 1 sampai 7. Akhirnya ketika itu kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya, ya, kita bisa sewa itu dengan harga 50 juta 1 tahun. Tahun kedua 55, tahun ketiga 60. Nah, kita sewa sampai 5 tahun, 60 juta. Nah, akhirnya kita sekat-sekat pakai Gibson yang lain. Kamu tahu, tahun 2004, 2005, dan 2005-2006 itu tahun ajaran baru. Kita dapat TK 120 atau 130 lebih. Dan kita dapat murid SD kelas 1, 72 murid. Dan SD kelas 2 anak saya pindahin, itu dapat 18 murid. Luar biasa. Nah, ketika kita dapat ini semua, kita sudah benahin. Saya pikir di tahun depan kalau muridnya kayak begini, kita agak kesulitan. Akhirnya kita bergumul untuk menyewa kembali 9,5 ruko yang di sebelahnya. Akhirnya kita berunding, ya kita setuju, yaitu 3 tahun dibayar langsung sekaligus 300 juta. Akhirnya kita sewa di sana. Jadi sekolah basic pada waktu tahun 2005-2006, ya mau masuk 2006-2007, kita sudah sewa 16,5 ruko. Nah, sesudah tahun 2006-2007 ada orang tua yang tanya, "Pak Rusdi, murid kita udah hampir 400 murid, 300 sampai 400 murid. Kita belum ada tempat. Bagaimana caranya?" Akhirnya saya bilang, "Pak, kita doakan aja kalau bisa Tuhan pimpin 2009 kita punya tanah." Wah, saya keliling pakai motor begitu ya. Saya keliling pakai motor. Kamu tanya, kalau ditanya uang ada berapa? Saya nggak punya banyak uang, tapi saya keliling. Saya keliling. Saya mau ada satu tempat 9 ruko, belakang juga gudang, depan ada kosong. Tapi sayangnya harga udah cocok, cuma ada 3 ruko yang di depan itu dimiliki oleh orang lain dan dia mau harganya mahal harganya. Jadi ketika kita berunding, saya diperkenalkan dengan satu tempat, yaitu di tempat yang kita tinggal di sekarang, 13.703 meter dengan gudang yang kurang lebih 30 kali 54 meter, 1.620 meter. Wah, saya tertarik. Saya tanya di situ, harganya berapa? 1.200.000 Sing dolar, 7,2 M.
Waduh, istri saya udah kelabakan satu, gimana dapat duit segitu banyak? Akhirnya saya tawar aja 4,5, tapi saya bilang bisa nyicil ya kok. Waktu itu Pak bisa nyicil ya Ci. Akhirnya dia bilang nggak bisa kok. Oke udah, dia telepon, dia turunin 900 ribu kali 6 ribu kan 54. Saya bilang nggak mau kalau 4,5, saya nggak mau pakai dolar, saya mau pakai rupiah 4,5 oke. Nggak lama kemudian ditelepon lagi ACC. Kamu tahu di sini tanah NJOP-nya itu kurang lebih 11.299 juta, tapi waktu itu dia jual dengan harga 4,5 M. Karena ada hal tertentu yang dia mungkin mau pindah kembali ke Singapura atau yang lain. Nah, ketika seperti itu apa yang terjadi? Saya bilang bisa nggak bayarnya bertahap? Dia nggak bisa. Saya tanya bank waktu itu kita sekolah masih nggak ada bank yang berani kasih gitu. Kalau sekarang gampang. Mau pinjam berapapun bank bisa kasih. Nah waktu itu akhirnya ya udah saya hopeless, ya udah berarti saya ke yang sebelumnya. Tapi pada waktu saat tertentu saya waktu itu mau menghadiri pernikahan papa saya, punya adik punya anak di Jakarta, ada seorang yang telepon. Harus nih, saya Aham. Pak, perkenalkan saya Aham ya. Ini saya dengar bapak mau beli rumah yang beli tanah yang di kawasan industri yang ada gudangnya ya Pak. Itu murah loh Pak. Kapan kita bisa ketemu? Oh, saya nggak bisa sekarang kok. Nanti ya kalau ketemu. Akhirnya sudah dari Jakarta ditelepon lagi, kita ketemu sama dia. Dia cuma tanya. Itu surat menyuratnya saya pelajari bagus. Harganya juga murah. Saya ingin pelayanan 50%, bisnis 50% dengan Pak Rusdi. Gimana cara Pak Rusdi mau bayarnya? 4,5 M. Saya bilang 4,5 saya akan selesaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 3-4 tahunan sih. Tapi bayarnya nyicil. Ya. Kemudian dia bilang, oke Pak, ACC kita jadi. Itu di pelayanan saya ke sekolah basic. Tapi untuk bisnisnya karena itu saya ambil dari deposito, Bapak hanya bayar bunga depositonya aja. Kelebihannya hanya bunga deposito, bukan bunga seperti bank, sama dengan deposito. Wah, puji Tuhan, akhirnya saya mulai bergerak. Singkatnya tahun 2008 kita sudah memiliki tanah ini dan bangunan. Sekalipun tahun 2008 ada krisis, semua besi semua naik, semen naik, semua naik. Tapi Tuhan sudah beri. Sekarang saya tanya, Tuhan hidup dari sekolah yang kecil, sekarang Tuhan berikan tanah 13.703 meter. Tahun 2007 bulan Desember, dan kita kemudian renovasi sampai tahun 2008. Siapa yang bisa mimpi ini? Saya percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu menyertai setiap orang yang percaya sama Dia. Sama seperti Tuhan juga menyertai Yusuf. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf semua berhasil. Dan ini dilihat oleh Potifar. Maka Potifar kasih kepercayaan kepada Yusuf, sehingga semua harta miliknya, semuanya dikasih kepercayaan kepada Yusuf. Karena Yusuf mendapat kasih daripada Potifar. Jadi Yusuf mendapat kasih daripada Potifar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu pasti berhasil. Tuhan itu hidup. Bukan hanya dia, saya yang merintis sekolah ini, itu mulai dari kecil. Tapi Tuhan pimpin, dan Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati. Kalau sekarang suruh diulang, saya nggak bisa dapat, karena ini adalah pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sama dengan Yusuf. Yusuf pun berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, setiap anak Tuhan yang diberkati Tuhan, apakah jalan selalu lancar? Tidak. Ya. Di tengah-tengah perjalanan yang lancar, seringkali ada godaan. Seringkali kita tergoda, seringkali kita digoda. Sama seperti Yusuf, dia orang yang diberkati Tuhan, tapi dia digoda. Kenapa? Digoda oleh siapa? Nah, jangan lupa, Potifar punya istri, dan istrinya saya percaya nggak jelek. Istrinya pasang karena dia kepala pengawal kan. Dia punya istri. Nah, istrinya tertarik dengan Yusuf. Nah, coba kita akan baca aja ya, kita baca sama-sama dari ayat 6b sampai ayat yang ke
sampai ayat yang ke-10, dari 6b sampai ke-10. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi di tengah keberhasilan Yusuf yang disertai oleh Tuhan, di dalam seluruh pekerjaannya ada godaan. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Ya kan? Istrinya Potifar berahi sama dia dan mau bersetubuh dengan dia. Maka dia berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di tengah keberhasilan Yusuf ada godaan, ya, dari seorang wanita yang mau tidur dengan dia, digoda. Nah, ketika digoda apa yang terjadi? Yusuf kalah, tidak. Dan digodanya bukan hanya satu kali. Di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, dari hari ke hari perempuan itu selalu membujuk Yusuf, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kenapa? Apa yang menjadi pegang Yusuf? Karena Yusuf tahu dia tidak mungkin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Yusuf tahu dia tidak mungkin berbuat dosa di hadapan Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu yang dia sangat hormat. Ada di ayat yang kita lihat, ya, ada di ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi di sini Ayub digoda, tapi dia tidak tergoda. Satu hal yang penting. Poin yang pertama, kita percaya Tuhan itu hidup dan Tuhan itu menyertai Yusuf. Poin yang kedua, ketika Yusuf digoda, bukan hanya satu kali, berkali-kali oleh satu wanita yang supaya bisa tidur dengan dia, Yusuf tetap menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi dikatakan, bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf digoda, tapi dia tidak tergoda. Ini poin yang kedua. Ketika Yusuf digoda, dia tidak mau tergoda. Sampai suatu kali ketika Yusuf mau bekerja di rumah Potifar, rumah itu tidak ada orang. Nah, kemudian hari itu ada istrinya Potifar, maka dipegangi baju Yusuf, kemudian berkata, mari tidurlah dengan aku. Wah, mendengar kalimat ini Yusuf takut luar biasa, langsung dia lari ke depan dan bajunya tetap dipegang oleh istrinya Potifar. Nah, ketika Yusuf keluar ke depan, bajunya dipegang oleh Potifar. Akhirnya Potifar langsung menfitnah Yusuf. Dia kemudian memanggil semua orang yang ada di rumah itu dan berkata, orang Ibrani itu ingin mempermainkan aku. Dia ingin memperkosa aku, dan ketika dia ingin memperkosa, bajunya aku pegang. Kemudian ditaruh di situ juga. Dan sampai Potifar pulang, dia ceritakan hal yang sama dengan yang banyak orang itu. Singkatnya, Yusuf akhirnya masuk ke penjara. Ikut Tuhan jalan lancar? Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji hari selalu terang. Seringkali ada mendung, ada hujan, ada geluduk.
Tuhan tidak pernah berjanji jalan hidup selalu lancar, tanpa kesulitan, tanpa air mata, tanpa problema hidup. Tuhan hanya berjanji akan memberikan pimpinan dan kekuatan kepada kita yang tetap setia dengan Tuhan. Ketika waktu itulah Potifar marah, kemudian Yusuf dimasukkan ke penjara kerajaan. Singkatnya Yusuf masuk ke penjara kerajaan. Tapi jangan lupa, dimanapun Yusuf ada, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf, sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di ayat ke-21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia yang menguruskan. Di penjara nggak enak kan? Tapi Yusuf dapat kepercayaan kepala penjara untuk dia menjadi pimpinan di situ dan mengawasi, mengatur, mengerjakan semua yang tawanan itu. Jadi Yusuf mendapat kasih sayang daripada kepala penjara, ya. Jadi luar biasa, di tengah kesulitannya Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sampai kalau kita baca pada pasal-pasal selanjutnya, ya saya tidak akan khotbah di sini karena itu temanya beda. Sampai pasal-pasal selanjutnya ada dua orang. Satu adalah kepala minuman, satu adalah kepala tukang minum, satu lagi tukang roti. Keduanya itu di penjara. Nah, keduanya itu mendapat mimpi. Akhirnya Yusuf tahu, Tuhan beritahu kepada dia apa arti mimpi kedua ini. Akhirnya Yusuf kasih jawaban kepada yang tukang minuman raja dan juga roti raja ini. Tuhan kasih. Akhirnya mereka dibebaskan. Ketika dibebaskan, tapi apa yang terjadi? Satu meninggal. Kalau nggak salah tukang rotinya meninggal. Nah, sesudah mereka bekerja sampai 2 tahun, raja ini mendapat mimpi. Kemudian kepala minuman ini atau tukang minuman ini, dia beritahukan, dulu ada seorang yang bernama Yusuf yang ada di penjara, dia yang menolong saya. Akhirnya Yusuf dipanggil untuk menceritakan apa arti daripada mimpi raja. Dan ketika Yusuf menceritakan arti mimpi raja itu benar, maka saat itulah Yusuf dijadikan orang nomor 2 di Mesir di bawah Raja Firaun. Tuhan menyertai Yusuf dimanapun Yusuf ada. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya percaya kita pernah bertemu dengan mendengar nama Ahok. Ahok sebenarnya untuk ucapannya itu kadang-kadang agak sedikit ceplas-ceplos, sehingga banyak orang sebenarnya yang agak tersinggung sama dia. Tapi dia orang yang jujur. Lepas dari ada hal-hal yang memang punya kelemahan, karena kita semua juga pasti punya kelemahan. Nah, kamu tahu dia difitnah, dia masuk penjara, tapi dia tetap bersandar sama Tuhan, dia berharap sama Tuhan. Apa yang terjadi? Sekarang keluar dari penjara, dia diberi kepercayaan untuk memimpin Pertamina dalam waktu mungkin kurang lebih 2 tahunan, mungkin 1-2 tahunan, ya mungkin 1 tahun lebih lah, 2 tahun. Pertamina untung hampir 120 triliun diberikan kepada negara. Kenapa? Tuhan memberkati Ahok. Tapi orang-orang yang menjadikan Ahok ke penjara, satu demi satu masuk penjara sekarang. Dan masuk penjara bukan karena positif, masuk penjara karena hal negatif. Beda dengan Ahok. Ahok masuk penjara, tapi bukan masalah negatif, karena dia difitnah. Nah, saya ingin hati-hati ya dengan kalian. Kalau kalian masuk penjara dalam hal yang positif, saya bangga. Tapi kalau kamu masuk penjara karena hal negatif, korupsi, merampok uang milik negara, wah itu bahaya. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Ada berapa pelajaran penting dari kitab Ayub? Pertama, dari kisah Ayub. Pertama, percaya Tuhan kita itu hidup. Kedua, Dia selalu memberkati anak-anaknya, memimpin anak-anaknya. Yang ketiga, di tengah kesulitan apapun, kita digoda tapi kita tidak ternoda. Jadi ada 3 hal. Tuhan hidup,
percaya kepada semua pimpinannya. Yang ketiga, sekalipun kita digoda, tapi kita tidak tergoda. Kita digoda, dibawa masuk ke dalam dosa, digoda apapun juga, tapi kita bisa bertahan seperti Yusuf. Digoda, tapi tidak tergoda. Saya berharap sekali dengan kalian, jadilah generasi muda yang baik. Saya mimpi dari kalian, bangkit orang-orang yang seperti Yusuf. Di dalam kesulitan apapun, dia mau dibunuh oleh saudaranya, Tuhan tetap sertai dia dan Tuhan tetap berkati dia. Digoda oleh istri Potifar, dia digoda, namun dia tidak tergoda dan dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berharap di tempat ini kalian mendengar, kalian akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai pada zaman ini, menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang boleh bercahaya di tengah kegelapan dunia, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Amin, amin. Kalau kita mau berkarya, berkaryalah untuk sesuatu yang kekal, dan kita menjadi garam dan terang dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Amin, amin. Oke, sebelum kita berdoa, saya ingin menginformasikan, karena dulu ya sebelum ada COVID, kita kan ibadah di gereja jam 10 kan. Tetap sekarang ada ibadah di gereja ya. Tapi jam 10 itu join dengan umum dulu, tapi suasananya beda. Sudah nanti ibadah kamu rasakan sendiri pasti berbeda. Jadi sampai nanti kita akan rundingan kembali dengan remaja, kita akan buat persekutuan remaja. Ibadah remaja mungkin agak sore begitu loh. Jadi saya berharap kamu yang belum punya gereja bisa mengikuti ibadah di Rek Batam ya, tapi tempatnya bukan di sekolah, tempatnya di Keprimo, lantai 3 di atas surga elektronik. Jadi surga elektronik pas di atasnya, itu yang panjang besar, nah ada di situ. Nah ibadah tetap jam 10 ya. Jadi saya berharap kamu bisa mengikuti ibadah Rek Batam jam 10 di atas surga elektronik. Itu tetap masih kerjasama dengan sekolah basic, cuma tempatnya aja kita pindah. Jadi bagi kamu ingat, jangan lupa ya, yang belum ke gereja kamu bisa ke gereja di situ. Nah kalau kamu punya gereja tidak berbenturan dengan gereja kamu masih mau ikut ibadah di sana, silakan. Karena saya rindu sekali kalau bisa ya, karena saya melihat ada yang kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan banyak hal, maka kita akan buat satu persekutuan besar sehingga kita bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita bisa saling menolong, saling menghibur, menguatkan, membantu dan lain sebagainya. Ya, bisa ya. Jadi saya berharap sekali kalau bisa kamu hari Minggu, ya mulai minggu ini kamu bisa datang jam 10. Setiap hari Minggu jam 10 sampai nanti mungkin kita rundingkan dan kita bikin di ibadah tertentu jamnya, berbeda dengan ibadah umum. Tapi ibadah umum beda karena nuansanya agak nuansa ke pemuda ya, lebih ke remaja dan pemuda. Oke, selamat pagi, kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih pagi ini kami sudah belajar dari kehidupan anakmu Yusuf. Bagaimana di dalam kesulitan dia, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan terus memberkati dia. Tuhan terus memimpin Yusuf. Dan ketika dia sukses, dia digoda, namun dia tidak ternoda. Dia tetap sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya. Itu sebabnya dia bagaimana mungkin aku berdosa di hadapan Allah. Dan juga di dalam kesulitan apapun, bagaimana Yusuf bergantung sama Tuhan sehingga dia boleh menjadi garam dan terang dunia. Pakai kami semua Tuhan. Saya sudah mendengar ini, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang ada di sini, adik-adik kami yang ada di sini, teman-teman kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan pakai mereka, Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan sertai mereka sehingga mereka boleh bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Mereka boleh ada di dunia seperti Yusuf,
yang pernah ada dan menjadi cahaya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Praise the Lord, kita terberkati dengan pemberitaan firman ya. Semoga kita semua diberkati dan kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kita akan menaikkan satu lagu penutup di akhir ibadah worship kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menantang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk diriku. Kita angkat kembali dari awal. Setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menantang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk diriku. Shalom semuanya, bye. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini, mulai dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memberkati proses pembelajaran kami dari pagi hingga siang nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kepada tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Amin.